yang terambil dari Yesaya 11, Yesaya 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dengan perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang malam ini mendengarkan firman Tuhan, tema yang diambil untuk malam hari ini dalam pembacaan kita di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, saya beri tema kecil berubah dan berbuah. Hari ini tanggal 7 Desember 2025 kita memasuki minggu Advent kedua, masa Advent. Masa ini adalah masa di mana kita tidak hanya menunggu kedatangan Tuhan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dalam masa penantian ini. Kita menunggu Sang Sumber keselamatan, Sang Sumber pengharapan, dan Sang Sumber kedamaian. Menata hidup dalam masa penantian ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu memperbaiki cara hidup kita yang mungkin merosot atau terpuruk dalam menjalani hidup ini. Dari Januari sampai tanggal 7 Desember 2025. Menata hidup dalam masa penantian ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kita memperbaiki cara hidup kita yang jauh dari rasa damai itu sendiri. Hari ini, dengan demikian, maka kita akan semakin hari semakin rindu untuk hidup kita
menciptakan kedamaian itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kedamaian itu sulit sekali tercipta dalam hidup kita. Namun Tuhan hadir untuk dalam pembacaan kita tadi, dalam ayatnya yang pertama, Nabi Yesaya katakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari suatu yang tampak mati. Tunggul, hanya tunggul. Tunggul itu akan muncul tunas. Tunggul itu sesuatu yang sudah mau mati. Tetapi akan dari tunggul itulah akan muncul suatu tunas kehidupan, yaitu kehidupan yang baru. Dari Isai artinya muncul dari keturunan Daud. Dialah Sang Mesias Raja Damai. Sehingga kita tidak punya harapan. Tuhan berkata, dari sesuatu yang gagal, Tuhan akan tumbuhkan sesuatu yang baru. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagi siapa saja yang mendengarkan renungan di malam hari ini, undang Tuhan masuk dalam hati kita. Beri hati kita sedikit tempat untuk Tuhan hadir. Sang Raja Damai itu hadir. Bila kita berbuat salah, maka Tuhan minta untuk kita kembali pada Tuhan Yesus. Sehingga damai itu menjadi bagian dalam hidup kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman ini lebih jauh. Biarlah Engkau yang mengartikan firman ini lebih jauh di dalam hati kami. Biarlah kami membuka hati kami agar kami menerima Engkau, Sang Raja Damai itu. Biarlah Engkau tinggal bersama kami, bersama keluarga kami, bersama seisi rumah kami, agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, dan Engkau kembali ke dunia pada akhirnya untuk menjemput kami orang-orang saleh, untuk bersama Engkau masuk dalam kerajaan-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengubah hidup kami mulai dari malam ini. Sejak kami menerima Engkau dalam hati kami sebagai Sang Raja Damai itu, maka Engkau akan mengubah hidup kami, dan seisi rumah kami akan diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk malam hari ini yang Tuhan izinkan untuk kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu, kami berdoa. Amin.